Kristus. Pertanyaan saya, Anda pernah jadi sahabatnya Kristus? Anda pernah jadi sahabatnya Tuhan? Anda pernah merasa bahwa Tuhan menjadi sahabat Anda? Siapa yang merasa bahwa Anda adalah sahabatnya Tuhan? Siapa yang merasa bahwa Tuhan adalah sahabatnya Anda? Pede banget ya Anda ya. Emang yakin apa? Yakin? Ya, saudara-saudari, kadangkala mungkin ada yang bertanya, apakah benar Tuhan itu menjadi sahabat saya? Kalau Tuhan menjadi sahabat saya, berarti Tuhan selalu ada di saat saya ada. Benar nggak? Benar tidak? Benar? Setuju? Nah, ada yang pernah merasa bahwa kok doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Ada? Ada yang pernah merasa bahwa saya kadang-kala kering berdoa? Ada yang pernah merasa bahwa saya kadang-kala tidak merasakan adanya Tuhan? Nah, terus kok Anda percaya tadi ada sahabatnya Tuhan? Anda percaya sama Tuhan semua? Yakin? Anda mau dekat dengan Tuhan? Anda mau mati sekarang? Kalau dekat itu kan dekat sama Tuhan di atas ya. Iya, mau mati dulu mau? Gak mau. Ya. Saudara-saudari, ya, tema kita siang ini adalah bagaimana menjadi sahabat bagi mempelai Kristus. Siapa sih mempelai Kristus? Siapa mempelai Kristus? Siapa? Siapa? Saya. Siapa mempelai Kristus? Ayo, siapa mempelai Kristus? Romo. Romo semuanya dari situ mempelai Kristus semua. Berarti Anda bukan mempelai Kristus. Calon Bu ya. Ya, oke. Nah, saudara-saudari, ketika kita bicara bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi mempelainya Tuhan, ya, siapa sih mempelainya Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat mempelainya Tuhan? Dan ini yang seringkali menjadi problem. Siapa mempelainya Tuhan? Anda punya sahabat? Punya? Punya? Siapa yang tidak punya sahabat? Ada yang tidak punya sahabat? Gak punya sahabat? Kamu gak punya sahabat? Kasihan sekali kamu hidupmu. Ada yang mau jadi sahabatnya dia? Tuh, mau semua lo jadi sahabatmu. Nah, coba berdiri. Siapa namanya? Coba lihat. Oh, Edwin. Kemarin ulang tahun. Mau jadi sahabatnya Edwin nggak? Siapa yang nggak mau? Gak ada. Kenapa? Oh, kamu tertarik? Ini mau jadi sahabatmu ini. Ya, saudara-saudari, kita bicara bagaimana menjadi sahabat bagi mempelai Kristus, mempelai Tuhan. Siapa mempelai Tuhan? Mempelai Tuhan itu adalah, saya mengartikan, mempelainya Tuhan. Siapa mempelainya Tuhan? Adalah siapa? Siapa? Orang-orang yang ada di mana? Ini gimana sih ini? Orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kacau. Ibu dari mana sih, Bu? Mana sih, Bu? Sumbawa. Oh, pantesan.
Kenapa ditutup? Oh malu ya? Malu kok lihat tuh. Enggak lah. Nah, sampai mana tadi ya saya? Ya, siapa Sumbawa? Ya. Siapa mempelai Kristus? Mempelai Kristus adalah orang-orang yang ada di sekitar hidup Yesus lagi. Hidup kita, ya, hidup kita itulah mempelai-mempelai Tuhan. Maka orang-orang di sebelah kanan kiri Anda semuanya adalah mempelai Kristus. Sekarang tepuk kiri kanan Anda. Hai mempelai Kristus. Hai mempelai Kristus. Hai mempelai Kristus. Ya, udah, jangan kencang. Ya. Ini kesempatan buat mukul-mukul ya. Semangat banget mukulnya ya. Nah, saudara-saudari, Anda semua yang duduk di sini, kiri kanan Anda, ini adalah mempelai-mempelai Kristus. Percaya? Maka ketika Anda menganggap orang lain di sebelah kiri dan kanan Anda adalah mempelai Kristus, maka seharusnya Anda bisa memperlakukan mereka sebagai mempelainya Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak memperlakukan orang di kiri dan kanan kita sebagai mempelai. Nah, seperti ini nih. Nah, ngipasin gitu ya. Bu, ngipasin saya di depan Bu. Menganggap orang lain adalah mempelainya Kristus. Harusnya kita menganggap seperti itu di dalam hidup ini. Tapi seringkali nggak begitu kan? Ketika dalam persekutuan doa Anda, dalam komunitas Anda semua, ada orang yang mungkin tidak Anda sukai, tidak cocok dengan Anda. Ada? Datang di sini? Oh, nggak ada, pasti nggak ada. Pasti nggak diajak, bener nggak? Iya lagi, semangat banget tuh. Iya, ini Sumbawa lagi loh. Malu-maluin Sumbawa. Pasti yang nggak suka pasti nggak diajak. Nah, saudara-saudari, ketika ada orang lain yang tidak kita suka, ketika ada orang lain yang tidak kita senangi, pasti perlakuan kita berbeda dengan orang yang kita sukai, benar? Nah, sekarang bagaimana ketika Anda menjadi murid-murid Tuhan di dalam persekutuan doa, kita belajar bagaimana bisa menjadi sahabat buat semua orang mempelainya Tuhan, siapapun itu, yang kita suka maupun tidak kita suka. Bisa nggak? Nggak, diam semua kan? Kalau kayak gini diam semua deh. Kalau ada yang nggak suka, sungguh ya benar gitu ya. Bisa nggak? Nah, masih ragu bisa atau enggak itu ya. Mari kita lihat ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya buat orang-orang di sekitar kiri dan kanan kita. Kita sudah merenungkan banyak tema ya. Dari ceramah umum 1, 2, sekarang 3 ada lokakarya yang sudah kita renungkan. Tetapi semua itu pada akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Percuma kita terima begitu banyak masukan, begitu banyak ceramah, begitu banyak inspirasi dan lain-lain kalau kita akhirnya dengan relasi dengan sesama itu tidak ada hal-hal yang baik. Maka bagaimana kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya buat orang-orang di sekitar kita ya. Nah, bagaimana pertanyaannya kita bisa menjadi sahabat buat mempelai Kristus, yaitu sesama kita di kiri dan kanan. Sesama itu kan bukan cuma urusan saya suka dengan dia, saya cocok dengan dia. Ketika Anda bergabung di komunitas PD, ketika Anda bergabung di persekutuan doa, apakah Anda suka milih orang? Apakah Anda akan milih saya mau persekutuan doa itu karena saya cocok dengan mereka semua? Tidak kan? Anda masuk, Anda bergabung di dalam persekutuan doa kan Anda tidak pernah bisa memilih saya mau berteman dengan siapa. Anda tidak pernah bisa memilih saya mau berkomunitas dengan siapa. Anda tidak pernah bisa memilih saya akan satu kelompok dengan siapa, saya sepengurus dengan siapa. Begitu juga misalnya ada pengurus-pengurus menjadi ketua, koordinator, dan sebagainya. Kita tidak pernah bisa memilih orang yang bekerja sama dengan saya cocok nggak dengan saya. Kita nggak bisa milih saya mau kerja sama dengan yang cocok-cocok aja. Itu gampang.
Tetapi yang susah adalah kita kerjasama dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita? Justru kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah, tetapi kita menuntut diri kita yang berubah dalam pelayanan. Maka konvenda ini harusnya mengubah diri kita masing-masing. Konvenda ketika Anda datang ke sini bukannya sekedar datang jalan-jalan karena ke Bali, datang rame-rame ke Bali. Ya, padahal ini adalah konvenda yang terakhir buat Semarang. Benar kan? Buat Semarang plusnya kan Denpasar. Ya kan, yang Semarang itu loh, mulai dari Semarang, mana lagi? Semarang, Malang, Purwokerto, Surabaya. Solo udah jadi kuskupan apa Solo? Jogja kan udah kuskupan. Kasihan deh. Ya, maksud saya BPK yang 4 BPK lain itu bukan dalam arti kesini itu Anda itu cuma mau rekreasi atau karena ke Bali gitu ya. Tetapi apa yang Anda dapat di sini harusnya berbuah ketika Anda pulang ke kuskupan Anda masing-masing, ke tempat PD Anda masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar Anda dapat, Anda cuma ya sudahlah melalui kuping kiri keluar kuping kanan, lalu kemudian jalan-jalan, ntar keluar dari ruangan apa yang semua dikatakan pembicara hilang semua. Apalagi sudah jalan-jalan ke pantai, wah udah ingat semua kan, Pandawa ingat semua. Jangan-jangan hilang. Maka saudara-saudari, hasilnya harus ada. Ketika kita ikuti konvenda, hasilnya bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat orang lain. Jangan cuma sampai di pengetahuan saja, ya. Nah, maka saya mengajak kita belajarlah menjadi orang yang penuh dengan kasih dengan semua orang. Menjadi orang-orang yang penuh kasih itu tidak gampang. Benar? Mengampuni orang lain gampang? Mengampuni pasangan gampang? Wah, yang jawab ibu-ibu. Bapak-bapak gimana? Menerima orang lain di dalam pelayanan yang berbeda gampang? Enggak, susah. Ketika kita berrelasi sama orang, ketika kita mungkin sama-sama mau pelayanan dengan orang yang berbeda, karakternya sama kita, pemikiran yang berbeda, susah diajak kerjasama, selalu berantem ketika rapat, macam-macam, susah sekali. Tapi bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat mereka semua dengan menjadikan diri kita, Anda masing-masing itu pribadi yang penuh kasih Tuhan. Itu yang menjadi ukuran. Anda mengenal tentang kata kasih, ya, kata kasih. Ketika kita masih kecil, kita punya karakter untuk mengasihi teman-teman kita. Contoh, ketika Anda masih kecil, Anda berelasi dengan setiap orang anak-anak kecil itu semuanya oke kan? Anda nggak milih-milih kan? Anak-anak kecil itu nggak pernah milih. Dia mau bergaul sama siapa, dia mau berelasi sama siapa, mereka nggak pernah milih. Bahkan ketika anak-anak berantem, anak-anak kecil berantem, juga nggak milih kan? Dan mereka nggak pernah dendam lama-lama. Udah berantem nangis itu pulang ke rumah. Sorenya besoknya udah main lagi. Yang berantem siapa? Kok tahu? Orang tuanya yang berantem. Orang tua yang lebih lama daripada anaknya yang berantem. Bayangkan. Nah, saudara-saudari, kasih seorang anak kecil, kalau kita belajar, adalah kasih yang tidak pernah memilih-milih. Dia selalu berteman dengan siapapun, tidak pernah menyimpan dendam. Anak-anak yang mungkin ya sudah terbuka dengan siapapun, tidak pernah pandang bulu, tidak pernah milih-milih mau bergaul dengan yang seperti apa dan bagaimana. Dulu kita Anda semua duduk di sini termasuk saya pun pasti pernah punya pengalaman begini. Ketika kita kecil, kita mungkin berelasi seperti itu, punya kasih yang seperti itu ketika kita kecil. Kemudian meranjak remaja, anak-anak remaja udah mulai tahu pasangan cowok yang ganteng, udah tahu perempuan yang cantik, gitu ya. Nah, tadi kamu sudah melihat yang ganteng ya.
Siapa tahu dari konvenda ada berbuah, buah kasih Tuhan, ya kan? Ya, siapa tahu kan Tuhan mempertemukan. Itu kan luar biasa kan kasih Tuhan. Nah, saudara-saudari, kadang-kadang ketika kita remaja sudah punya tahu, oh ini loh pasangan saya, sudah mulai tertarik. Dan kadang-kadang anak remaja di zaman sekarang sudah mulai geng-gengan, ya enggak? Ya, saya mau bergaul sama orang yang cocok aja sama saya. Udah mau punya geng, wah kamu bukan geng saya, dan lain-lain. Itu anak-anak remaja begitu, mulai berkelompok. Bahkan kita juga mungkin seperti mereka, anak-anak remaja yang kadang-kala mungkin kita berkelompok. Saya mau bergaul sama ini aja, saya nggak cocok sama dia, biarin dia sendiri aja. Ya udah, kadang-kala mungkin kita sudah mulai mengkotak-kotakan kasih kita. Padahal ketika kita kecil, kasih kita nggak begitu. Ketika kita kecil, kasih kita terbuka dengan semua orang. Tapi mulai remaja, kita mulai mengkelompok-kelompok dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita dewasa, mulai tahu hidup perkawinan, kita keluarga, kasihnya lebih eksklusif di dalam keluarga, untuk suami, untuk istri dan sebagainya. Itu kasih yang dewasa, ya. Dan ada yang terakhir sebenarnya kasih kita punya, kasih ilahi, kasih dari Tuhan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah pandang bulu, tidak pernah mengkotak-kotakan. Kasih ilahi. Kalau Anda lihat contoh Mother Teresa, kita tahu Mother Teresa berlaku yang sangat luar biasa. Mother Teresa tahu bagaimana harus memperlakukan orang lain, mengasihi orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka kasih ilahi itu muncul. Pertanyaan saya, Anda semua yang duduk di sini, ada 4 macam kasih tadi. Kasih anak-anak, kasih remaja, kasih dewasa, atau kasih ilahi. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Bingung? Oke, Anda, pertanyaannya saya ubah. Anda sudah taraf kasih yang mana? Siapa yang masih anak-anak? Nggak ada. Siapa yang masih remaja? Siapa yang sudah kasih dewasa? Yang sudah kasih ilahi? Terus Anda semua nggak ngapain? Bapak Ibu, halo. Ya Allah. Aduh, repot ini. Ya saudara-saudari, udah ya lewat aja lah. Nah, saudara-saudari, harusnya kasih kita itu harus sampai kepada kasih yang ilahi. Tidak cukup kita kasih yang anak-anak. Kasih yang oke, kita bisa mengasihi semua tanpa batas, oke. Ya, tidak cuma di situ, tetapi kita harus sampai pada kasih yang ilahi, kasih yang paling tinggi. Untuk seorang sahabat itu membutuhkan kasih yang ilahi, kasih yang paling tinggi yang dari Tuhan. Nah, kita tahu kasih itu adalah bukan sebuah konsep, tetapi kasih itu praktik hidup. Kalau kita bicara kasih, banyak di dalam kitab suci bicara tentang kata kasih. Kasih itu apa saja di kitab suci? Sabar, berarti tidak cemburu, lemah lembut, mengampuni, tidak sombong. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda semua sudah melakukan itu semua? Oke, saudara-saudari, bertobatlah. Ya. Bertobat ya, jangan lama-lama ya. Nah, saudara-saudari, belajar kasih itu bukan hanya teori. Anda baca kitab suci, Anda merenungkan kitab suci, ayat kitab suci, kasih ini, kasih itu, dan sebagainya. Tetapi kalau kasih itu tidak pernah Anda praktekkan dalam hidup, itu percuma. Kasih bukan sebuah konsep. Kasih itu sebuah praktek hidup dalam hidup sehari-hari. Ketika Anda berelasi, ketika Anda aktif, ketika Anda persekutuan doa, Anda memuji-muji Tuhan,
Anda nyanyi dengan luar biasa, Anda mewartakan firman Allah, Anda sharing dan lain-lain. Hebat. Anda menjadi pewarta hebat, Anda terkenal di mana-mana. Tetapi ketika Anda berhubungan sama orang lain, berrelasi sama orang lain, praktek kasih Anda itu tidak Anda jalankan, itu nol semuanya. Percuma Anda berkuar-kuar, Anda nyanyi, Anda menjadi pengajar, pewarta dan lain, tetapi kalau Anda tidak mempraktikkan kasih itu, maka semuanya adalah omong kosong. Percuma itu semua. Maka kasih itu bukannya sekedar kata kasih, tetapi kasih itu dipraktekkan dalam hidup kepada orang lain terutama. Maka bagaimana tema kita adalah menjadi sahabat buat orang lain. Bagaimana saya mempraktekkan hidup saya, kasih saya buat orang lain, ya. Nah, dan kasih itu tidak pernah menunggu, selalu diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang aktif dan konsisten. Jangan mengatakan, oke, saya mengampuni saat ini. Besok urusan belakangan. Oke, saya menerima, saya sabar, ngaku dosa, Romo saya nggak sabar, saya suka marah, macam-macam, bla 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 bla. Oke, diampuni, besok saya sabar. Tapi seminggu lagi marah-marah lagi. Kasih atau sikap kasih itu harus konsisten, bukan hanya pada saat itu saja. Kita mengampuni orang bukan hanya itu saja. Ketika Anda menerima orang-orang di komunitas Anda, di PD Anda yang berbeda, kita nggak bisa memaksa mereka berubah, tetapi kita harus berubah menerima mereka. Ya udah, kita terima mereka, kita ampuni mereka, kita sabar sama mereka, bukan hanya pada saat itu saja, tetapi belajar untuk terus. Susah Romo, ya iya susah. Itulah hidup kita, itulah perjuangan iman kita. Ketika kita bisa berjuang sampai akhir hidup kita dengan seperti itu, kita akan mendapat kasih ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Nah, maka bagaimana kita mampu menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita dan pelayanan kita, yaitu dengan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Mari kita lihat di zaman sekarang, saudara-saudari, banyak hidup kita yang sudah tidak penuh dengan kasih. Setuju? Orang sudah berlaku, orang sudah bersikap, punya karakter tidak penuh dengan kasih. Contohnya adalah ini, orang yang selalu egois, orang yang selalu individual, selalu mikirin dirinya sendiri. Orang itu gak mau perhatian, gak mau peka sama orang lain. Dia hanya mikirin diri sendiri, yang penting saya dan saya. Gak peduli orang lain ada di sekitar saya mau bagaimana. Dia mau kekurangan, dia mau kesulitan, dia gak mau punya problem dan lain-lain, yang penting saya aman. Apakah itu orang yang penuh dengan kasih? Situasi hidup kita sekarang itu seringkali seperti itu. Ada orang yang materialistis atau konsumtif, orang yang mikirin hanya dirinya sendiri, kekayaan diri sendiri. Orang hanya mikirin situasi diri sendiri. Yang penting semua di saya terpenuhi. Saya nggak peduli yang lain. Saya nggak peduli orang lain membutuhkan atau tidak. Yang penting di saya itu terpenuhi segala sesuatu. Ini situasi saudara-saudari. Apalagi di kota-kota besar. Di kota-kota besar ini sangat luar biasa persaingan seperti ini. Orang yang individualistis, orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, orang yang memikirkan harta demi harta kekayaan diri sendiri. Sehingga dengan demikian, bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan kalau situasinya begini. Pribadi loh. Lalu juga di dalam situasi pekerjaan, ada yang bersaing satu sama lain, berebutan jabatan. Ya, ada yang satu sama lain punya kepentingan pribadi di dalam pekerjaan. Oh, saya maunya begini, pokoknya kepentingan saya begini. Ada yang memanfaatkan orang lain, ada yang sikut mengikut. Ini pun di pekerjaan, di pelayanan terjadi loh. Ketika ada orang yang mungkin bersaing, gak mau turun dari jabatan sebagai ketua, koordinator. Yang penting saya mau jadi ketua, posisi saya di sana dan sebagainya. Saya gak mau turun, gak mau diganti orang lain. Ada yang seperti itu. Kadangkala pelayanan pun juga seperti itu. Pelayanan kadangkala juga sikut menyikut
sadar atau tidak sadar, kita pingin diri kita itu lebih terkenal, pingin diri kita itu lebih menonjol. Oh, biar diketahui, biar dikenal pastor parokinya, biar dikenal pastor moderatornya, maka saya lebih mau terkenal, lebih mau maju. Sikut menyikut, orang lain disingkirkan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudari, seringkali kita itu jatuh dalam sikap-sikap seperti ini. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kalau itu yang terjadi, bagaimana kita itu bisa punya karakter pribadi yang penuh kasih kalau situasi ini yang dikembangkan dalam pelayanan kita. Anda pelayanan mungkin punya kepentingan pribadi, punya motivasi pribadi. Ada yang punya pelayanan demi ingin terkenal, ada yang ingin pelayanan demi motivasi-motivasi dan lain-lain sebagainya. Misalnya, mohon maaf, pasti semoga tidak ada. Ketika ada pelayanan pewartaan di mana-mana, yang Anda kejar apa? Honor. Yang Anda kejar apa? Terkenal di mana-mana. Lalu kemudian supaya dipanggil di mana-mana, selalu dapat ini, waktu. Ini. Itu kan adalah kepentingan pribadi. Itu adalah memanfaatkan situasi pelayanan itu demi apa yang dia mau. Bagaimana itu bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, sementara dia mengejar untuk keinginan dia sendiri. Bahkan dalam pelayanan juga sama. Ada orang yang gila hormat, benar? Pengennya dihormati, ada? 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 Oh, paling kenceng sini ya? Sembawah. Ya. Ada orang yang pelayanan gila hormat, pengennya dihormati di mana-mana, pengennya dipanggil ini, dipanggil itu, gitu ya. Oh, senang dia dipanggil Pak Ketua, senang dipanggil Pak Koordinator, senang dipanggil Bapak seksi ini, seksi itu, gitu ya. Ada senang dipanggil Tuhan? Jangan senang ada dipanggil Pak Ketua, jangan senang ya panggil Pak Koordinator, Bapak Ketua Panitia, gitu ya, Pak Bos, gitu ya. Nanti ada dipanggil Tuhan, repot gitu Anda. Ya. Ada juga, maaf, ada juga pelayanan yang sombong atau one man show, ya. Ada dalam BPK Anda ada yang one man show? Nggak berani ngomong gitu. Mungkin ada orang-orang yang one man show, yang segala-galanya bisa sendiri, bisa melakukan semuanya serba saya bisa pokoknya. Saya tahu segala-galanya, maka semua gak usah lah. Saya aja beres sama saya. Ada yang begitu loh. Ada yang merasa pokoknya sama dia gak beres, sama saya beres, sudahlah saya aja menjalankan semuanya. Ya, jadi ketua juga, jadi MC juga, jadi koordinator juga, jadi pujian juga, apapun semua dia lah dirangkap. Ada? Wah, ini jujur ini. Jujur ini. Ada? Siapa? Ada? Hah? Siapa? Kamu? Surya, namanya Surya. Oh. Dari mana sih kamu? Oh, Solo ya. Oh, pantes Solo. Sendirian ya. Oke. Ya. Oke, ada yang orang one man show, ada orang yang segala-galanya pokoknya sama dia beres lah, udah kasih dia aja semuanya, ya. Yang lain tinggal tenang-tenang aja. Ada yang begitu. Ya. Saudara-saudari, kalau yang seperti itu terjadi, gimana kita mau pelayanan penuh dengan kasih, pelayanan yang berbagi satu sama lain, pelayanan yang saling mau memberikan kesempatan buat orang lain berkembang. Harusnya pelayanan kita bukan pelayanan one man show atau satu orang, komando satu orang. Tetapi pelayanan kita adalah pelayanan yang berbagi kewenangan, berbagi tanggung jawab. Walaupun saya merasa saya bisa menjalankan semua, tapi bukan saya. Saya punya tim, saya punya wakil, saya punya sekretaris, saya punya bendahara, saya punya anggota, harusnya berbagi. Itu adalah orang pelayanan yang penuh dengan kasih, bukan orang yang one man show dalam pelayanan ini. Nah, maka sekali lagi itu situasi zaman sekarang.
yang mungkin terjadi dalam situasi kita masing-masing. Bagaimana kita sekarang bisa belajar untuk bisa menjadi sahabat-sahabat buat orang lain dengan pribadi yang penuh kasih. Mari kita lihat. Saya mengambil 2 kutipan kitab suci. Dari Yohanes 15, 12-15 dan Kolose 3 ayat 12. Belajar bagaimana kita menjadi sahabat buat orang lain itu dari kutipan ini. Mari kita buka Yohanes 15, 12-15. Kitab sucinya bawa? Di mana? Oh, kirain di handphone. Iya. Oke. Ya, mari kita baca ya. Sudah ketemu? Sudah. Ada yang nggak mau kitab suci? Ada. Bawa kencang sekali ya. Oke. Ya, mari kita baca. Tenang, ada di depan bacanya. Oh. Oke. Sekarang saya minta supaya nggak saya doang yang ngomong. Bagian sini, ayo baca. Bagian sini. 1, 2, 3. Iya. Saudara-saudari, satu kata dari bacaan kutipan ini adalah menjadi sahabat. Tema besar kita adalah menjadi sahabat. Bagaimana menjadi sahabat, saudara-saudari? Tadi dikatakan di dalam bacaan tadi, menjadi sahabat itu bukan menjadi hamba. Hamba itu tahu, hamba itu adalah orang yang di bawah kondisinya. Budak, orang yang menjadi pekerja kasar di bawah. Sementara Tuhan itu di atas. Tuhan ini di atas, hamba itu di bawah. Maka ada perbedaan jarak antara hamba dengan Tuhan. Ada jarak yang tidak bisa dicapai. Kalau Anda punya pekerja di bawah, gitu ya. Ketika Anda lihat ada bos, kemudian mungkin ada OB, ada tukang, ada apapun yang di bawah, itu kadang-kala tidak ada jarak, tidak ada yang bisa menghubungkan antara mereka berdua. Ada jarak di antara Tuhan dengan hamba. Itulah situasinya. Seorang hamba adalah seorang budak dan dia tidak punya hak apapun. Seorang budak itu nggak punya hak apapun. Lalu dalam hubungannya tidak ada yang bisa dijembatani antara mereka berdua. Seperti dua orang hidup dalam dunia berbeda. Ya, tuannya begini, yang hamba seperti ini. Dua berbeda. Ya. Tetapi, ya, seorang sahabat adalah seorang yang tidak ada lagi batas dengan tuannya. Jadi seorang sahabat, kita tahu kita punya sahabat, semua itu kita setara, sejajar. Gak ada lagi perbedaan dan jarak ya di antara kita, ya begitu jaraknya. Bersahabat. Ya. Dan dia tahu. Seorang sahabat tahu apa yang terjadi di sahabatnya. Ketika sahabatnya lagi berduka, ketika sahabatnya lagi pusing, ketika sahabatnya lagi terlilit hutang, macam-macam, dia tahu situasinya. Anda punya sahabat, saudara-saudari? Punya. Bagaimana sahabat Anda ketika sahabat Anda terlilit hutang, Anda siap minjemin duit? Tidak. Siapa yang jawab tadi? Tidak. Ibu, tidak ya? Tidak. Bagus. Ya. Saudara-saudari, menjadi seorang sahabat itu bagaimana dia tahu seperasaan, bagaimana hadir di tengah-tengah situasi sahabat yang lagi berduka, kesulitan dan sebagainya. Seorang sahabat seperti itu. Beda dengan sahabat dengan hamba. Itu perbedaan dalam bacaan tadi. Nah, yang mau saja kita renungkan, ketika kita mau menjadi sahabat buat orang lain, maka sahabat yang seperti apa?
harusnya menjadi sahabat, belajar menjadi sahabat yang saling, yang plus, bukan saling yang tahu. Anda tahu? Biasanya seorang itu kadangkala menjadi teman buat orang lain yang suka membicarakan. Benar? Ada yang suka gosipin orang lain? Ada? Ada yang suka menghakimi orang lain? Ada yang suka jelek-jelekin orang lain? Ada yang suka ngomongin kejelekan orang lain dan diumbar sana ditambah-tambahin? Kamu ya? Saudara-saudari, itu semua adalah saling yang min. Jadi semuanya itu begini semua nih. Min. Orang-orang yang min. Kalau orang-orang yang min, saling min, itulah saling yang negatif, saling yang menjelekkan, menghakimi, bicarain macam-macam lah. Semuanya yang negatif. Menjadi sahabat itu bukan saling yang min, tetapi menjadi sahabat adalah saling yang plus. Plus itu apa saja? Saling mendukung, saling menguatkan, saling memberikan sukacita, memberikan apresiasi, saling mengampuni, saling melengkapi, semua yang plus. Maka harusnya menjadi sahabat. Ketika Anda menjadi sahabat buat teman-teman ada di kiri dan kanan Anda, Bapak Ibu semuanya, itu bukan yang min. Mari kita tinggalkan yang min itu dalam diri kita tinggalkan semua. Kadang-kala tidak mudah menjadi yang plus di dalam hidup ini, tapi belajarlah menjadi komunitas PD, persekutuan doa yang saling sehat, yang saling mendukung, saling menguatkan, bukan malah saling bicarain, saling jatuhin satu sama lain. Ada orang yang gak kita suka terus kita ngomongin kemana-mana, kita jatuhin dia, kita singkirkan dia, kita hakimi dia, dan macam-macam. Bukan itu sebenarnya. Membangun sebuah hidup komunitas persekutuan doa harusnya adalah menjadi komunitas yang saling plus, saling mendukung, saling menguatkan, saling mempercayai satu sama lain, bukan saling gak percaya, bukan saling yang negatif, lalu kemudian saling membicarakan, saling curiga satu sama lain, bukan itu. Bukan saling menuduh, kamu yang salah. Kadangkala dalam kepanitiaan, dalam aktivitas, dalam komunitas kan kadangkala ada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan. Lalu kita mengatakan, kamu nih yang salah nih, ini salahnya dia nih, semua salahnya ini gara-gara dia nih. Benar gak? Kadangkala kita mudah untuk menjadi orang yang menunjuk kesalahan pada orang lain. Menjadi sahabat buat mempelai Kristus adalah orang-orang yang harusnya saling plus, bukan saling menunjuk kesalahan orang lain, tetapi harus saling mendukung. Bukan mengingat kesalahan dia ini, tapi harus kita putuskan adalah apa solusinya buat ke depan. Bagaimana kita harus memecahkan masalah ini, bukan cari-cari kesalahan di sana sini. Tapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Kita malah mencari-cari kesalahan orang lain dalam hidup ini. Sahabat sejati itu ngomong sama kamu, bukan ngomongin kamu. Kalau ada apa-apa ngomonglah sama kita, ngomong terbuka, bukan ngomongin kita, tetapi ngomonglah dengan kita, bicara dengan kita, bukan bicarain kita di belakang. Itu sahabat yang sejati. Dan sahabat itu mendukung dari belakang, bukan menusuk dari belakang. Saudara-saudari, seringkali kita mungkin punya pengalaman ditusuk dari belakang, dibicarain dari belakang, diomongin di belakang. Depan-depan kita baik semuanya, benar? Depan kita mukanya manis, benar? Ini mukanya manis semua nih kita nih semua nih. Ya. Semoga di belakangnya juga manis, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Harusnya begitu, menjadi sahabat itu depan belakang semuanya harus sama, bukan menusuk dari belakang, bukan bicara belakang, bukan di belakang itu malah gosipin dan lain-lain. Menjadi sahabat buat orang lain
di dalam sebuah komunitas, mari kita kembangkan itu. Coba Anda bayangkan, kalau komunitas PD Anda, komunitas persekutuan doa Anda dicemari dengan suasana seperti ini, saling yang min semua, apa yang terjadi komunitas Anda? Hancur semua. Maka bangunlah komunitas yang plus, komunitas yang saling memberikan plus di dalam hidup ini. Min oke lah. Kita punya masing-masing dari kita semua punya min. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya dosa, kita punya ketidaksempurnaan hidup kita, iya. Tapi mari kita tinggalkan itu semua. Semua orang dipilih Tuhan, ada proses yang menjadi lebih baik. Semua dipilih Tuhan, melayani Tuhan, ada prosesnya untuk selalu menjadi sempurna. Dan Tuhan memproses diri Anda semua masing-masing untuk menjadi sempurna dari hari ke hari. Itu. Maka menjadi sahabatlah yang belajar saling plus di dalam hidup ini. Yang kedua, kutipan kedua, Kolose 3, 12-15. Ini gak ada yang buat kita suci nih. Nungguin ini ya. Tahuan banget ya. Silakan. Yang ujung, silakan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Iya, saudara-saudari, dari kutipan ini saya mengambil kalau kita mau menjadi sahabat buat mempelai Kristus, buat orang lain, maka kita belajar dari ini. Saya mengambil dari kutipan yang ayat pertama, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang yang dipilih Allah dan dikuduskan dan dikasih, kenakanlah belas kasih, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kenakanlah itu. Mari kita lihat. Pertama, bagaimana kita mengenakan belas kasih. Belajar dari Yesus yang penuh dengan belas kasih. Yesus itu orangnya penuh belas kasih. Yesus orangnya itu penuh dengan rasa iba kepada orang lain. Ketika ada orang lain menderita, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ketika ada orang lain yang membutuhkan dukungan, sakit dan lain sebagainya, dia tidak pernah diam. Dia akan selalu terbuka. Bahkan ketika Anda baca di kitab suci, hampir di semua kitab suci, ketika dia menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, rata-rata dia akan melakukan tindakan ini: pengampunan dan kebahagiaan. Yesus selalu memberikan pengampunan buat orang yang berdosa. Yesus selalu memberikan pengampunan buat orang yang sakit. Lihat beberapa kutipan kitab suci. Kamu sudah sembuh, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada kalimat-kalimat begitu. Selalu Yesus ketika menyembuhkan orang, dia merasa kasihan dengan orang, pasti dia mengampuni orang itu. Karena dalam pandangan masyarakat, orang yang sakit dan lain-lain itu pasti adalah orang yang berdosa, maka diampuni dosanya. Dan ketika Yesus sudah bertindak penuh dengan belas kasih, ujungnya adalah menghasilkan kebahagiaan buat orang itu, sukacita, bahagia. Ingat ketika ada Yesus yang membangkitkan seorang anak perempuan janda, ya, ibunya sudah menangis, janda itu sudah menangis meraung-raung dan sebagainya, tapi Yesus membangkitkan dia, dan kemudian ibunya bahagia. Semua orang bahagia. Ada kebahagiaan ketika belas kasih Yesus bertindak. Maka kalau kita mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, mari kita belajar punya belas kasih dengan memberi pengampunan dan kebahagiaan buat orang lain. Susah atau gampang? Susah. Memberi pengampunan buat orang lain susah. Apalagi ketika orang lain tuh punya punya hal yang menjengkelkan kita berkali-kali, hal yang membuat kita
kesal berkali-kali, itu kadangkala itu kita merasa bahwa aduh Tuhan, saya capek mengampuni dia, saya capek untuk memberikan ampun buat dia. Apalagi suami istri di rumah tangga, benar nggak? Ya, Bu ya. Apa? Sama ipar. Wah, ibu curcol nih kelihatannya. Sabar Bu, sabar. Ya. Pulang dari sini ibu peluklah ipar ibu ampuni dia, ya Bu ya. Susah. Ibu mau masuk kerajaan surga nggak? Bertobat Bu. Ya. Ya, saudara-saudari, memberi pengampunan dan memberi kebahagiaan buat orang lain susah. Kita ukurannya susah. Kita mengampuni orang lain susahnya bukan lain, gak gampang. Kita memberi maaf buat orang lain, bahkan meminta maaf aja kita gengsi, bener? Salahnya salah dia, mau ngapain gue yang minta maaf? Ngapain? Ya. Biarin aja dia yang ini. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kok di sini bagian sini semangat sekali ya. Untung nanti malam ada KRK ya. Semoga ada pencurahan roh, nanti Ibu dicurahkan oleh Roh Kudus ya Bu. Dipertobatkan semua kita semua ya. Mari kita belajar menjadi sahabat yang memberi pengampunan buat orang lain, yang kadang-kala tidak mudah memberi pengampunan dan beri kebahagiaan buat orang lain, terutama itu. Jangan hidup kita, sikap kita harusnya bisa membahagiakan orang lain. Jangan sampai sikap kita itu tidak memberikan kebahagiaan buat orang lain. Malah orang lain jengkel sama kita, malah orang lain mungkin membuat kita menjadi enggan berelasi, komunikasi sama kita jadi males. Bagaimana bisa membahagiakan orang lain? Suami istri, bagaimana komunikasi di rumah saling membahagiakan satu sama lain. Jangan sampai cuma membuat luka di dalam hidup ini. Anda kalau hidup dalam komunitas, dalam kehidupan keluarga, kalau menimbulkan luka satu sama lain, malah Anda bukan menjadi orang yang penuh belas kasih. Yesus saja memberikan kebahagiaan buat orang lain, kehadiran Dia. Maka kehadiran kita harus memberikan kebahagiaan buat orang lain. Jangan memberikan luka buat orang lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan itu bukan ada nawar ya di mana ya, bukan murahan gitu ya, bukan nawar di pasar. Ini kemurahan ini barangnya enggak ya. Tetapi kemurahan itu adalah sikap Allah yang sangat luar biasa. Allah yang murah hati. Murah hati itu Allah yang tidak pernah hitung-hitungan, Allah yang tidak pernah punya pamrih, Allah yang tidak pernah penuh dengan persyaratan. Tapi seringkali kita yang hitung-hitungan, benar nggak? Seringkali kita merasa bahwa saya udah pelayanan begini, saya udah melakukan begini, saya sudah melakukan berbagai macam hal, aktif di sana sini dan sebagainya, menjadi aktivis di gereja. Tuhan, mana balasan buat saya? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa pekerjaan saya begini? Itu hitung-hitungan semua. Kalau kita pelayanan di dalam Tuhan, pelayanan di persekutuan doa, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan kita penuh pamrih dalam pelayanan. Saya sudah melayani, saya sudah aktif, saya sudah menjadi koordinator, saya sudah bersedia menjadi pengurus. Apa balasannya buat saya Tuhan? Kenapa saya masih begini-begini aja? Kenapa tetangga saya lebih baik daripada saya? Kenapa suami tetangga itu bisa lebih hebat daripada suami saya? Semua hitung-hitungan, semua iri hati, semua dengan pamrih. Padahal saya sudah aktif, saya berdoa terus rajin, saya ke gereja, saya ekarisi, saya baca kitab suci, saya persekutuan doa. Tapi kenapa doa saya nggak dikabulkan? Apa yang saya minta itu tidak diharapkan dan sebagainya. Itu semua hitung-hitungan, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya katakan ya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Jangan pernah minta pamrih dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan hitung-hitungan sama Anda, matilah kita. Benar? Iya. Tuhan akan hitungkan. Ketika Tuhan hitung-hitungan sedikit aja, Dia cuma menjentikan jarinya, udah hidup kita selesai di dunia.
Ya. Maka jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika Anda diminta pelayanan di sana sini dan sebagainya, diminta terbuka untuk melayani sana sini, menjadi pengurus di sana sini, jangan pernah mengatakan, aduh Tuhan saya pusing, saya gak punya waktu, saya banyak pekerjaan. Nanti kalau saya ini kerja pelayanan gimana bagi waktunya? Wah, hitung-hitungan semuanya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dalam pelayanan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu buat pelayanan, lakukanlah itu, terimalah itu. Maka ketika Anda diminta menjadi koordinator PD semua, Anda siap? Siap? Siapa yang nunjuk orang lain? Siapa yang nunjuk orang lain? Bahaya ini. Maka yang kedua, saudara-saudari, kalau kita mau menjadi sahabatnya orang lain, maka jangan pernah kita hitung-hitungan pada orang lain juga. Jangan pernah kita minta pamrih dalam pelayanan kita, apapun itu bentuknya, dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu kata lawannya apa? Sombong. Orang yang sombong berarti orang yang tidak pernah melibatkan Allah. Orang yang sombong adalah orang yang selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Orang yang sombong adalah orang yang tahu saya bisa, saya mampu, saya hebat. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatan Allah. Maka jangan pernah merasa bahwa saya hebat sebagai ketua, saya hebat sebagai pewarta, saya hebat sebagai singer, saya hebat sebagai pelayan, dan lain-lain sebagainya. Jangan pernah kita merasa hebat, karena semua kehebatan kita, kebisaan kita semua, menjadi pemimpin apapun itu semua, itu bukan karena kehebatan Anda, bukan karena diri kita yang hebat, tetapi karena yang di atas yang memberikan kesempatan buat hebat buat kita. Anda duduk di sini, Anda aktif di mana-mana, Anda terkenal, Anda bisa nyanyi, Anda bisa main musik, Anda bisa pewartaan, Anda bisa sharing, Anda bisa ngajar macam-macam. Itu bukan karena Anda hebat, tapi Tuhan yang hebat. Di atas yang memberikan kesempatan buat kita. Ketika Tuhan sudah tidak memberikan kesempatan buat kita untuk pelayanan, sudah, semua kehebatan kita itu nol. Semua gak ada artinya. Kehebatan itu cuma dari Tuhan. Maka unsur ketiga, ketika kita mau menjadi sahabatnya Tuhan buat orang lain, maka mari kita selalu punya sikap mengandalkan Allah, melibatkan Allah, terbuka kepada Allah. Jangan menutup diri kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri dalam diri kita. Mari kita terbuka dan mengandalkan Allah dalam hidup ini. Yang keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu lawannya adalah apa? Kekerasan hati. Orang yang keras hati adalah orang yang selalu apa? Orang yang mementingkan egonya. Pokoknya dia itu gak mau terima kritikan, dia gak mau terima masukan, dia gak mau terima pendapat orang lain. Ada yang begitu dalam komunitas kita? Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik, Bu. Baru satu ya tidak ada di sini. Semua ada kecuali satu. Saudara-saudari, kadang-kala orang itu tidak lemah lembut. Ketika dia diberikan masukan, ketika dia diberikan kritikan, diberikan pendapat, dikasih pandangan lain, kadang-kala tidak terima. Maka kadang-kala orang yang tidak sabar atau yang tidak lemah lembut, dia akan mengatakan, awas nanti saya balas. Awas ya, menyakiti hati saya. Jangan macam-macam dengan saya akan persiapkan pembalasan lebih kejam daripada itu. Tetapi orang yang lemah lembut akan mengatakan dengan membalasnya dengan kasih dan doa. Kita doakan dia. Ya sudahlah, dia nggak mau dikasih masukan, dia nggak mau dikasih kritikan, ya kita doakan dia. Ya. Kalau didoakan itu tidak bisa berhasil lagi, serahkanlah sama Tuhan Allah. Biarkanlah Tuhan Allah yang mengambil nyawanya.
Doanya nggak gitu juga. Jangan gitu ya. Tetapi biarlah Tuhan Allah yang bekerja untuk membentuk dirinya menjadi lebih baik. Lain-lain. Makanya saudara-saudari, ketika kita mau menjadi sahabat orang lain, maka kita harus punya sikap lemah lembutan. Kita mendoakan mereka yang berbeda dengan kita, mereka yang mungkin tidak cocok dengan kita. Kita membalas bukan dengan kejahatan, kita membalas bukan dengan kekerasan juga, tapi mari kita balas dengan doa. Percayalah, pasti Tuhan akan bekerja buat orang-orang yang mungkin susah untuk relasi dengan kita. Sabar. Tuh, udah gak sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal yang kelima adalah kesabaran loh Bapak Ibu. Udah gak sabar. Ya, sikap menahan emosi. Kita tahulah kalau kita semua pernah tidak sabar, pernah? Nah, apakah Anda sabar? Tidak. Oke, baik, bagus gitu. Kalau kita masih manusia, kalau gitu ya, maka belajar untuk sabar. Anda tahu sabar tentang apa, saya nggak usah jelasin lagi ya. Anda tahu sabar itu harus bagaimana. Maka belajar menjadi sabar untuk orang lain. Menjadi sahabat buat orang lain harus sabar. Oke? Sabar? Sabar Bu? Sabar ya Bu ya? Sabar. Oke, maka ada 5 tadi, ada 5 kan ya? Ya, 5 hal. Pertama, apa? Belas kasih. Kedua, ketiga, 4, 5. Nah, yang paling penting, saya nggak bilang loh. Yang paling penting, semua penting. Jadi mari saudara-saudari belajarlah menjadi pribadi yang penuh kasih dengan poin-poin itu. Belajar dari Kolose 3 ini, kita belajar bagaimana menjadi sahabat buat orang lain. Maka menjadi pribadi yang penuh kasih, ya. Bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang penuh kasih terhadap orang lain supaya bisa menjadi sahabat buat mempelai Kristus di kiri kanan Anda ini semua. Maka satu apa? 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 Belas kasih. 2, ketiga, 4, 5, 6, 6, apa? Selesai. 6 apa? Pada Pandawa. Iya, bentar lagi ya ke pantai ya. Bentar lagi ya, ini kayak anak kecil loh saya deh. Bentar lagi ke pantai ya. Bentar main di pantai ya, Ibu ya. Ya. Yang ke-6 ada satu lagi. Tuh, belum keluar dari ruangan ini. Udah lupa, apalagi di pantai ntar. Yang ke-6 adalah lupa kan? Lupa. Itu yang penting juga, saling yang plus bukan yang min dalam hidup ini. Kalau kita melakukan 6 hal ini, maka Anda semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi sahabat buat teman-teman Anda. Ketika Anda satu sama lain sabar, lemah lembut, murah hati, punya belas kasihan, punya kerendahan hati, punya sikap yang plus di dalam hidup ini, pasti Anda akan bisa menjadi sahabat yang baik buat teman-teman Anda, buat saudara-saudara yang ada di sebelah kiri dan kanan Anda. Maka pertanyaannya adalah, mari kita menjadi pribadi yang penuh kasih Tuhan itu tadi. Ya, maka menjadi sahabat seperjalanan bagi orang lain yang adalah mempelai Kristus, ada menjadi sahabat yang penuh belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran untuk saling yang plus di dalam hidup kita masing-masing. Itu yang harus kita usahakan. Susah atau gampang? Susah. Anda mau? Mau? Oke, sekarang silakan tepuk kiri kanan Anda.
bilang bahwa mari kita menjadi sahabat buat sesama. Ya. Satu kali lagi, mari kita saling yang plus. Bilang. Plus ya. Maka saudara-saudari, mari kita membuka diri kita untuk dapat menjadi sahabat yang sejati bagi mempelai Kristus, yaitu sesama kita di sekitar kita. Amin. Pas 1 jam, Anda boleh ke Pandawa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga apa yang saya berikan ini bisa membantu Anda menjadi inspirasi buat komunitas, buat hidup Anda, Bapak Ibu. Ya, saya tahu sebentar lagi mau ke pantai, nggak usah buru-buru, ya, gitu ya. Tetapi semoga bisa apa yang disampaikan bisa diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Demikian. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan selamat melanjutkan konvenda buat Anda semua sampai akhir besok. Mohon maaf saya tidak bisa menemani. Saya harus kembali ke Jakarta pesawat sore ini. Selamat melanjutkan konvenda dan modern bagi para romo juga. Terima kasih.